Oke ya teman-teman, ini video yang kedua, lanjutan dari video yang pertama, cara membuat patron atau mal kaos. Dan ini untuk membuat mal lengannya dulu ya teman-teman. Buat dulu kotak seperti ini ya. Setelah dibuat kotak seperti ini, kemudian ditentukan ukurannya itu mengikuti tinggi atau panjang ketiak mal badannya ya teman-teman. Nah ini yang saya lingkari ini. Jadi patokannya yang pertama itu dari tinggi ketiak. Coba ini ya, ini yang ukuran S dulu supaya teman-teman juga bisa paham. Saya kasih tahu untuk ukuran yang S. Untuk yang ukuran tinggi ketiak itu yang ukuran S itu panjangnya 47,5 cm. Nah ini patokannya ya teman-teman. Jadi kalau membuat mal lengan itu patokannya tinggi ketiak, ukuran apapun itu, intinya patokannya dari tinggi ketiak dulu. Oke, kalau sudah tahu tinggi ketiaknya, kita buat kotak dengan tinggi 47,5 seperti ini ya teman-teman. Buat kotak dengan tinggi atau garis lurus dulu dengan panjang 47,5 seperti ini. Coba saya tebalkan dulu biar jelas ya teman-teman. Oke, setelah tingginya diketahui 47,5 ya teman-teman, berikutnya untuk ukuran yang ke bawah ini, nah ini dan ke atas ini ya teman-teman. Oke, jadi yang bawah ini coba kita ukur dulu ya teman-teman. Ke bawahnya ditambah itu nah 2,5. Jadi setelah dapat 47,5 ditambah untuk ke bawahnya 2,5 ini adalah untuk jahitan overdeck ya teman-teman, untuk melipat kainnya. Jadi dikasih tambah ukuran ke bawah 2,5 cm. Kemudian setelah yang ke bawah dapat yang bagian atas. Sekarang nah ini ketiak ya teman-teman, itu batas ketiak sampai ke atas 11 cm. Nah itu nanti untuk kerungnya ya teman-teman, untuk kerung pundaknya itu 11 cm itu. Oke, setelah didapat ukuran seperti ini, ada 3 ukuran ini ya teman-teman, 11 cm, 47,5 dan 2,5. kemudian diukur untuk lebarnya sebentar, kemudian diukur untuk lebarnya. Jadi lebar ini langsung ditentukan saja ya teman-teman, tidak ada rumus, karena lebar ini saya sudah eksperimen berapa ukuran. Jadi yang cocok itu yang proporsi ukurannya itu 19,5 ini, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal mengikuti aja sesuai ukuran ini. Kalaupun kurang sesuai bisa dieksplor sendiri oleh teman-teman ya. Jadi kalau kurang besar atau kurang kecil bisa dieksplor sendiri. Jadi ini ukuran standar pola saya ya teman-teman. Jadi untuk lebarnya sudah dapat 19,5 itu. Kemudian setelah dapat lebarnya ya, kita menuju ke ini. Nah ini otomatis nanti teman-teman ya, yang garis miring itu, kerung pundak itu nanti otomatis tinggal dikasih garis miring aja antara sudut ini ke garis ketiak itu, tinggal ditarik garis miring seperti itu aja. Itu untuk garis bantu saja sebenarnya. Nanti saya jelaskan lagi kalau sudah saya gambar polanya. Dan untuk yang ini garis tengah ini, itu patokannya itu mengambil dari garis ketiak yang atasnya itu ya teman-teman, itu diturunkan ke bawah. Sebentar, coba saya ukur dulu. Itu untuk lengan pendek ya teman-teman, garis itu untuk lengan pendek ya. Turun ke bawah dari ketiak, turun ke bawah itu ukurannya berapa ini, sebentar, 13 cm ya teman-teman. Bentar, saya pertebal dulu tulisannya biar lebih jelas. 13 cm. Nah ini untuk lengan pendek yang ukuran S. Nanti untuk ukuran yang lebih besar di atasnya akan saya jelaskan lagi ya teman-teman. Jadi pada dasarnya intinya seperti ini dulu untuk cara membuat pola awalnya. Untuk mengembangkan ke ukuran yang di atasnya itu nanti lebih mudah lagi. Oke teman-teman, ukuran S sudah didapat seperti ini ya.
yang untuk ukuran pendek dan yang bawahnya itu ya untuk ukuran panjang. Nah, ini akan coba saya masukkan untuk polanya ya teman-teman. Saya masukkan di garis bantunya ini dulu sebentar. Oke ya, ini pola sudah masuk di garis bantu. Coba akan saya jelaskan lagi ya teman-teman. Ini ya, coba disimak sebentar lagi. Ini untuk ukuran keseluruhannya itu seperti ini. Kalau sudah ada polanya 11 2,5 itu tambahan yang atas dan yang bawahnya. Untuk yang total panjang keseluruhan ya teman-teman itu 61 cm. Setelah diukur dari tinggi ketiak terus turun 2,5 terus naik 11 cm, itu totalnya itu 61 cm. Jadi untuk ukuran yang 61 cm ini ya teman-teman, itu adalah total dari ini 47,5 tambah 2,5 dan ditambah 11 cm ini, total panjangnya 61 cm. Dan untuk yang lengan pendek itu 13 cm ya teman-teman. Kemudian untuk mengetahui lebarnya itu patokannya 19,5 cm itu untuk ukuran S. Oke ya teman-teman, untuk berikutnya cara mengetahui lebar lingkar lengan panjang ya teman-teman. Ini yang saya kasih tanda ini. Nah, coba kita ukur. Untuk ukuran S lingkar lengannya itu ukurannya ini ya teman-teman. Sebentar, jadi diukur di pas garis yang lipatan ini, yang ukuran 2,5 ini. Nah, ini ditarik garis, diukur itu untuk lingkar lengannya yang bagian bawah lengan panjang itu untuk ukuran S 11,5 cm. Ini untuk ukuran lengan panjang ya teman-teman, 11,5 cm. Coba saya perjelas dulu untuk tulisannya, 11,5 cm. Oke, untuk berikutnya yang runcing ini ya teman-teman. Benar ini. Nah, yang runcing ini, yang lebihan runcing ini itu lebihannya itu dikasih 0,7 ya teman-teman. 0,7 cm. Oke ya teman-teman. Jadi kecil aja itu untuk lebihannya, itu untuk lipatan. Supaya nanti ketika dijahit menggunakan mesin overdeck dia tetap sama dengan arah yang potongan kain di atasnya, seperti itu. Oke, untuk berikutnya setelah yang bagian bawah diketahui, sekarang menginjak ke bagian yang kerung atas ini ya teman-teman. Ini yang saya kasih tanda ini, dua ini. Nah, itu lengkungan kerung itu berjarak itu 1 cm. 1 cm. Oke, ini untuk yang bawah, lengkungan bawah. Sekarang yang untuk yang lengkungan atas sama juga 1 cm. Oke, jadi seperti ini untuk membuat kerung lengannya yang di bagian pundak atas ya teman-teman. Ini kerung lengannya bagian atas, masing-masing lengkungannya itu 1 cm dan yang satunya 1 cm. Untuk ukuran yang lebih besar di atasnya ML, XL dan seterusnya itu nanti ada selisih. Oke, akan saya jelaskan untuk selisih ukurannya ya teman-teman. Jadi ini sudah ada pola berbagai ukuran. Sudah saya perjelas dulu. Ada ukuran S, M, L, XL, 2XL dan 3XL. Jadi ke semua ukuran ini berpatokan pada tinggi dari ketiak ini ya teman-teman. Nah, ini coba saya ukur dulu. Saya luruskan di antara garis ketiak pengan dan garis ketiak di badannya. Ini ya, coba akan saya tarik garis dulu. Nah, ini lurus garis ketiak ya teman-teman. Jadi patokannya ini. Semua ukuran itu sama. Jadi antara ukuran badan S ke lengan S itu sejajar, intinya sama ya panjangnya teman-teman. Semua ukuran itu patokannya dari tinggi ketiak. Maksudnya untuk patokan panjang lengan ya teman-teman. Rumus awalnya di situ.
memakai tinggi ketiak untuk mengetahui panjang lengan. Setelah itu baru ditambahkan 2,5 ke bawah untuk lipatan kain overdecknya dan dinaikkan ke atas untuk kerung ketiak. Itu sesuai dengan ukuran yang saya sebutkan di awal. Nah ini ya teman-teman, semua ukuran sama, sejajar. Jadi patokannya ini tinggi ketiak. Nah ya teman-teman, sudah sama semua. Ini akan coba saya hapus dulu sebentar. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu untuk terkait selisih ukuran dari S, M, L, XL dan seterusnya ini ya teman-teman. Kita fokus di bagian bawah dulu ini. Jadi untuk yang di bagian bawah ini, tiap ukuran sampai dengan tricot XL ini itu ada selisih ukuran. Mari sama-sama kita ukur ya teman-teman. Jadi nanti bisa buat patokan teman-teman semuanya. Jadi dari S ke M itu ada selisih ukuran ya, patokannya ini sebentar. S ke M itu berapa ini? 1,5 cm ya, itu tertulis 1,49 ya teman-teman. Jadi dibulatkan saja selisihnya itu 1,5 cm biar enak hitungannya nanti. Nah untuk yang lainnya akan saya perjelas dulu untuk tulisannya ya teman-teman, agar mudah dipahami ya. Jadi ini pembulatannya 1,5 cm atau 1,5 cm, berlaku untuk semua ukuran ya teman-teman, S, M, L, XL, 2XL dan 3XL. Nah ini ya 1,5 juga. Untuk berikutnya coba L ke XL ke L 1,5 juga ya. Jadi rata-rata semua ukuran ini untuk selisih ke bawahnya itu 1,5 cm. Nah ini 1,5 juga. 2XL ke 3XL sekarang 1,5 juga. Oke ya teman-teman. Jadi fix untuk selisih ukuran ke bawah itu 1,5 cm. Nih patokannya ya. Nah ini fokus di bagian bawah dulu, itu 1,5 cm. Oke, untuk selisih bawahnya. Sekarang untuk yang bagian samping ya teman-teman, kita akan hitung untuk selisih ukuran yang di bagian sampingnya. Selisihnya tiap ukuran ke samping ini antara S ke M itu 1 cm ya teman-teman. Coba saya ukur semuanya tiap ukuran, jadi supaya bisa buat acuan teman-teman semua ya. Sebentar. Oke, untuk berikutnya kita cek M ke L 1 cm juga ya, L ke XL 1 cm, XL ke 2XL 1 cm, 2XL ke 3XL 1 cm. Sebentar. Oke ya, jadi semua ukuran ini yang ke samping keseluruhan itu selisihnya 1 cm. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya, ini selisih ukurannya. Untuk yang ke atas tiap ukuran itu selisihnya juga sama 1 cm ini sepertinya. Coba diukur lagi supaya lebih jelas ya teman-teman. Oke ya bener, 1 cm semua ini selisihnya. Oke, jadi yang ke atas pun juga sama selisihnya tiap ukuran 1 cm. Oke, 1 cm. Jadi rata-rata yang ke atas juga selisihnya 1 cm. Ini ya, yang atas ini itu rata-rata selisihnya juga 1 cm. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dan ini untuk kerung yang lengan ini itu juga sama selisihnya selisihnya juga sama 1 cm semua ini ya teman-teman, sama dengan yang di awal. Rumusnya juga sama 1 cm selisihnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak ada perbedaan antara S, M, L dan seterusnya. Itu untuk kerung ini itu sama selisihnya, itu naik turunnya 1 cm. Oke, seperti ini ya teman-teman. Untuk ukuran dari pola lengan ya teman-teman. Jadi untuk cara membuatnya seperti yang saya sampaikan itu. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, teman-teman bisa chat aja di kolom komentar. Ini untuk ukuran lengan panjang ya teman-teman, untuk ukuran lengan panjang. Oke,
Jadi ini untuk mal yang ukuran lengan panjang. Untuk berikutnya akan saya jelaskan untuk mal yang ukuran lengan pendek. Nah, ini berada di sekitar sini ini. Patokannya untuk ukuran lengan pendek itu dari garis ketiak ya teman-teman, yang saya lingkari ini area lengan pendek. Itu patokannya dari garis ketiak. Ini yang sudah saya tandai dulu ini. Setiap ukuran nanti akan coba diukur lagi satu persatu. Untuk patokannya di ukuran S ya teman-teman. Ukuran S itu 13 cm patokannya. Untuk panjang lengan pendek itu di ukuran S itu 13 cm. Jadi tiap ukuran itu selisih 1 cm ya teman-teman. Tiap ukuran itu ada selisih 1 cm. Kalau S ke M tadi berarti selisih 1 cm, M berarti jadi 14 cm, L jadi 15 cm dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Ini coba saya jelaskan biar lebih jelas. Oke ya, 1 cm. Untuk berikutnya 1 cm, nah, 1,07 ya. Jadi dibikin rata-rata selisih ukuran panjangnya itu 1 cm. Oke teman-teman, demikian untuk membuat pola lengan ya yang bisa saya sampaikan. Jadi seperti ini untuk proses pembuatannya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video tutorial lainnya dari channel Wong Indonesia Art.